Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, pembahasan kita yaitu terkait dengan materi sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Nah, apa yang akan kita pelajari tentang materi tersebut? Yaitu yang pertama, pengertian sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Yang kedua, contoh-contoh sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Dan yang ketiga, ketentuan sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Untuk sholat sunnah rawatib dan selainnya, di antaranya sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, sholat id, dan sholat duha. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan tetapi tidak diwajibkan. Jadi sholat sunnah ini adalah sholat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW tetapi tidak sampai pada tahap diwajibkan. Kemudian sholat sunnah yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu terbagi dua. Yang pertama, sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan karena Rasulullah SAW sering melakukan sholat ini secara teratur dan juga rutin. Kemudian sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tetapi tanpa penekanan yang kuat. Rasulullah SAW juga mengerjakan sholat ini pada waktu tertentu. Selanjutnya, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Maksudnya, sholat sunnah rawatib ini ketika kalian semisal ingin sholat zuhur, kemudian kalian mengawalinya dengan sholat sunnah. Nah, sholat sunnah yang kalian lakukan itu adalah sholat sunnah rawatib sebagai pengiring sholat fardu. Kemudian, sholat sunnah rawatib itu juga terbagi dua, yaitu yang pertama sholat sunnah rawatib muakkad dan yang kedua sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Pertama-tama kita akan membahas dulu tentang sholat sunnah rawatib muakkad dulu ya. Jadi sholat sunnah rawatib muakkad adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Itu yang dimaksudkan sebagai contoh sholat sunnah rawatib muakkad. Selanjutnya, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Di antaranya yaitu 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan yang terakhir 2 rakaat sebelum isya. Nah, pada tabel kalian bisa melihat terdapat 2 yang sama, yaitu 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur. Yang pertama itu terhitung sholat rawatib muakkad, dan 2 rakaat sebelum dan sesudah juga termasuk dalam rawatib ghairu muakkad. Terus bedanya apa? Nah, bedanya kalau kalian sholat 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur, itu terhitungnya kalian sholat sunnah rawatib muakkad. Jika kalian sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat diantaranya termasuk sholat sunnah rawatib muakkad dan 2 rakaat diantaranya termasuk sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Jadi 2 rakaat pertama sebelum melaksanakan sholat zuhur itu terhitung sholat sunnah rawatib muakkad,
Dan jika ditambah 2, yaitu menjadi 4 rakaat salat sunnah sebelum melaksanakan salat zuhur, itu terhitung salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Begitu pula sebaliknya setelah mengerjakan salat zuhur. Jadi simpelnya adalah 2 rakaat sebelum dan sesudah salat zuhur. Yang pertama itu kalian salat sunnah rawatib muakkad. Dan jika kalian tambah 2 rakaat salat sunnah sebelum dan sesudah zuhur, itu termasuk dalam salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Jadi salat sunnah rawatib itu bisa dilakukan 2 ataupun 4 rakaat sebelum maupun sesudah salat zuhur. Selanjutnya salat sunnah muakkad selain salat rawatib ya. Jadi selain salat rawatib ada juga salat sunnah yang muakkad, yaitu diantaranya yang pertama salat tahajud, kemudian salat tarawih, kemudian salat witir, salat id, dan salat duha. Selanjutnya salat tahajud. Salat tahajud adalah salat yang dikerjakan pada malam hari, paling baik pada sepertiga malam terakhir, yaitu sekitaran jam 3 dan 4 dini hari sampai menjelang salat subuh. Jumlah rakaat salat tahajud itu minimal 2 rakaat, maksimal tidak terbatas. Dengan catatan ketika pengerjaannya itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai seterusnya hingga tak terbatas. Selanjutnya salat tarawih. Nah, salat tarawih adalah salat yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Jadi salat tarawih ini adalah salat yang khusus dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan saja. Kemudian dikerjakan setelah salat isya sampai waktu subuh. Jumlah rakaatnya pun itu boleh 8 rakaat, boleh 20 rakaat, ataupun 36 rakaat. Nah, itu adalah pilihan rakaat dalam pengerjaannya. Kemudian salat witir. Salat witir adalah salat yang dikerjakan pada malam hari juga sebagai penutup dari seluruh rangkaian salat malam yang kita lakukan. Jadi salat witir ini hadir sebagai salat penutup. Contoh ketika kita salat tarawih itu diakhiri dengan salat witir. Begitu pula salat tahajud. Ketika kita selesai salat tahajud itu ditutup dengan salat witir. Jadi salat witir ini adanya di paling akhir setelah kita melaksanakan rangkaian salat-salat malam. Jumlah rakaat salat witir yaitu minimal 1 rakaat dan maksimal 11 rakaat. Dengan catatan yang harus digarisbawahi, harus ganjil. Karena kenapa? Karena witir itu artinya ganjil. Jadi ketika kita salat witir itu rakaatnya harus 1, 3, 5, 7, 9, dan 11 maksimalnya. Selanjutnya yaitu salat Id. Salat Id ini dikerjakan 2 kali dalam setahun, yaitu pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, atau kita biasa menyebutnya dengan Lebaran. Salat Id ini dikerjakan setelah matahari terbit. Sunnahnya ketika kita salat Id itu dilaksanakan di lapangan terbuka ataupun di tempat yang terbuka. Jumlah rakaat salat Id yaitu berjumlah 2 rakaat. Kemudian yang terakhir yaitu salat duha. Salat duha adalah salat yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu pada saat matahari terbit setinggi tombak atau kurang lebih sekitar jam 7 pagi, dan boleh dilaksanakan sebelum menjelang salat zuhur. Jumlah rakaat salat duha yaitu minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Nah, ketika kita di sekolah itu kita biasa melaksanakan salat duha. Namun jika kita tidak ke sekolah atau di rumah, itu alangkah baiknya
kita tetap mengerjakan atau melaksanakan salat duha di rumah, minimal 2 rakaat saja. Nah, itu dia tadi rangkaian salat sunnah yang termasuk dalam kategori salat sunnah muakkad dan salat sunnah ghairu muakkad yang kita bahas pada video kali ini. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.